Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratnya Paramita, NIM 1905 12 04 023 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan dari internet. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa arti dari internet. Menurut Utomo, ia menyebutkan bahwa internet merupakan singkatan atau kependekan dari International Network yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Lebih lanjut, dijelaskan pula, jaringan komputer yang sangat besar ini bisa mencakup jaringan seluruh dunia. Secara global, internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking. Internet berasal dari bahasa Latin, yakni inter, yang berarti antara. Secara kata per kata disebutkan internet, berarti jaringan antara atau penghubung. Sehingga kesimpulan dari definisi internet sendiri adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum, dan budaya. Secara fisik dianalogikan seperti jaringan laba-laba or the web yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik or node yang saling berhubungan. Berikut saya akan jelaskan perkembangan dari tahun ke tahunnya. Dari tahun 1969, proyek ARPANET didesain untuk kebutuhan militer yang mana bisa mengendalikan serangan ancaman nuklir, meningkatkan taktik militer, dan mengelola keputusan melalui komputer. Hingga di tahun 1990, mulailah bermunculan situs penyedia email bernama Yahoo dan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay pada tahun 1994. Sedangkan kemunculan Google sendiri terjadi pada tahun 1998. Sampai saat ini masih bermunculan pula perusahaan situs-situs online yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2012, seperti dilansir Life Science, pemerintah Presiden Barack Obama mengumumkan penentangnya terhadap kontroversi Talk Online Privacy Act or SOPA yang memberlakukan aturan baru bagi penyedia layanan internet untuk mengawasi konten dari hak cipta. Hal tersebut berarti pemerintah Presiden Obama tidak akan mendukung undang-undang yang mengurangi kebebasan berekspresi, karena hal tersebut akan merugikan perusahaan teknologi seperti Google dan YouTube yang bergantung pada konten-konten yang dibuat pengguna serta penggunaan yang adil di internet. Kemudian pada tahun 2000-an muncullah sosial media, yakni Facebook. Facebook merupakan jaringan sosial yang diluncurkan pada tahun 2004 dan perkembangannya mencapai 400 juta pengguna aktif pada tahun 2010. Sosial media baru bermunculan, yakni Instagram. Instagram baru diluncurkan pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013, seorang mantan karyawan CIA dan kontraktor National Security Agency or NSA, Edward Snowden, mengungkapkan bahwa NSA telah memiliki program pemantauan yang mampu melihat komunikasi ribuan orang termasuk warga Amerika. Lanjut kepada tahun 2016, perusahaan teknologi Google meluncurkan Google Assistant berupa program asisten pribadi yang diaktifkan melalui suara. Hal tersebut menandakan penggunaan internet dalam sistem komputer pintar. Google akhirnya bergabung bersama Alexa milik Amazon, Siri dari Apple, dan Cortana dari Microsoft dalam hal ini. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Pada awalnya, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network. Paguyuban Network ini memiliki arti semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi berikut akrab di antara para anggotanya pengembang teknologi ini.
Orang yang pertama kali sukses menghubungkan internet di Indonesia adalah Joseph Luhukai. Dia adalah seorang pakar komputer dan ekonomi yang berhasil mengembangkan jaringan UINet yang melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Terobosan baru datang dari tulisan-tulisan awal dari kegiatan di Amati Radio, khususnya di Amati Radio Club atau ARC ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat Trainsaver HF-SSB Kenwood TS-430 milik Harya Sudira Pratama dengan komputer Apple II milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, C. Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40 meter yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Mereka lah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System or BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Setelah itu, muncul PT Indo Internet dan PT Pos Indonesia yang mengembangkan Wasantara Network. Di tahun 1994-an, ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal Indonet mulainya memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client pane pada server AIX. Mulailah pada 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di AS atau Amerika Serikat. Pemakai internet Indonesia bisa akses internet. Akhirnya, akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Dan sekian penjelasan sejarah internet dunia beserta perkembangannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.